Ya, Shalom, kita bertemu kembali di dalam program Semangat Terus, Terus Semangat. Semangat terus, terus semangat. Amsal 18:14 berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan dan tantangan hidupnya. Karena itu tetaplah bersemangat. Bersama saya, David hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, sebuah hal yang akan menentukan dan saya percaya akan mengubah hidupmu dan hidupku hari ini, yaitu prioritas. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah prioritas. Ada satu perikop bagian di dalam Alkitab tentang tema ini yang mungkin Anda sendiri sudah hafal, Anda sering baca, kita semua suka merenungkan ayat ini, bahkan sering dikhotbahkan di mana-mana, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini tidak muncul begitu saja. Ayat ini ada hubungan dengan ayat-ayat di atasnya. Perikop yang berhubungan dengan ayat ini di dalam Matius pasal 6 ini adalah di atasnya judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang kekhawatiran. Di perikop ini dikatakan bahwa jangan kamu khawatir tentang makanan, jangan kamu khawatir tentang minuman, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan atau kamu minum. Kalau engkau percaya, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, kalau engkau mendahulukan Tuhan, maka hal itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, prioritas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bahwa didahulukan daripada yang lain. Sebuah hal yang diutamakan daripada yang lain. Jadi hal ini penting karena dia didahulukan. Hal ini penting karena ini diutamakan. Jadi kita harus punya prioritas di dalam hidup kita. Nah, ayat ini Matius pasal 6 ayat 33 mengajarkan kepada kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pakaian, makanan, minuman, apa yang kau perlukan itu Tuhan tambahkan kepadamu. Nah, prioritas itu yang pertama berhubungan dengan waktu. Kenapa dengan waktu? Karena bagaimana kita mengisi waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita mengelola waktu yang diberikan oleh Tuhan 24 jam ini sama semua orang di seluruh dunia menjadi maksimal, lalu Tuhan dipermuliakan dengan waktu yang 24 jam ini. Anda pernah bertanya atau tidak? Pernah kepikir atau tidak bahwa beberapa orang, kita lihat saja kehidupan yang ada di sekeliling kita, bukan hanya soal pelayanan tapi soal kehidupan. Orang dikasih waktu 24 jam, waktu yang sama, tapi yang satu bisa mengisi waktu sedemikian rupa dan hidupnya berhasil. Tapi yang lain dengan 24 jam yang sama, hidupnya tidak menghasilkan apa-apa. Ada satu perikop Alkitab di dalam kitab Lukas pasal 10 38-42, sebuah keluarga di Betani, sebuah kampung di dekat Yerusalem, namanya keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus datang di sana, Maria dan Marta mengerjakan dua bagian yang berbeda. Marta sibuk masak, mempersiapkan perjamuan buat mereka yang datang, sementara Maria duduk diam di bawah kaki Yesus. Lalu ada satu ayat yang muncul di dalam perikop itu bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bukan berarti Marta salah, Maria lebih benar, dan saya tidak berbicara benar dan salah hari ini, tetapi Maria sudah memilih dan memiliki prioritas, yaitu mendengarkan Tuhan, duduk diam dan mendengar Tuhan. Itu yang perlu kita kerjakan dalam situasi yang terjadi saat ini di sekeliling kita. Duduk diam dan mendengar Tuhan. Kita hari ini seperti diberikan keadaan untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan beribadah bersama di gereja pun hari ini kita dihimbau oleh yang berwenang untuk tidak mengadakan terlebih dahulu. Tapi ini bisa menjadi kesempatan buat kita seperti Maria, yaitu mendengarkan Tuhan. Yang kedua, prioritas itu berbicara juga tentang berkat. Ya, berkat bisa bicara banyak hal, tapi banyak orang salah dengan mengatakan bahwa berkat itu hanya soal materi, keuangan, hal fisik. Ya, itu hanya sebagian dari berkat. Tapi kalau berbicara tentang berkat itu adalah perkenanan Tuhan, berkat itu adalah kemurahan Tuhan, berkat itu adalah tanda bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Kalau kita punya prioritas, maka kita akan Mazmur pasal yang ke-126 berkata bahwa mereka yang menabur dengan mencucur kata akan menuai dengan bersorak-sorai,
Yang berjalan menangis sambil menabur benih akan berjalan dan akan mengambil berkas-berkasnya. Artinya apa? Pasti akan ada sesuatu yang kita hasilkan nanti dari apa yang kita kerjakan. Hidup kita saat ini ditentukan karena apa yang kita kerjakan kemarin. Hidup kita nanti ditentukan karena apa yang kita kerjakan hari ini. Karena itu kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kita harus pintar-pintar mengisi waktu yang hanya 24 jam ini. Dan kita juga harus bisa mengelola sedemikian rupa supaya kita mengalami berkat Tuhan. Gimana caranya? Ada satu ayat Alkitab yang berkata, yang menabur akan menuai, yang memberi akan menerima, ya kan? Jadi artinya begini, kalau kita ingin diberkati nanti, naburlah dari hari ini. Anda ingin menuai yang baik, tabur kebaikan hari ini. Kita akan menuai sesuatu yang hebat, lakukan yang hebat hari ini. Ingat, sesuatu yang besar tidak bisa datang tiba-tiba. Mimpi yang besar diawali dari apa yang kita kerjakan hari ini, dari hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Setiap perkara kecil dikasih perkara besar. Benar perkara kecil akan benar juga dalam perkara yang besar. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan berkat kita nanti. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang kita alami nanti. Yang pertama, prioritas itu berhubungan dengan waktu. Yang kedua, prioritas itu berhubungan dengan berkat. Kembali tadi Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya tadi di perikop Matius 6 itu pakaian, minuman, semua yang kita butuhkan. Tapi kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 berkata, itu soal kebenaran, soal sukacita dan damai sejahtera. Jadi hari ini kita butuh kebenaran, kita butuh sukacita, kita butuh damai sejahtera yang dari Tuhan datang kepada kita, kita alami di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa mengalaminya. Karena itu apa yang perlu kita kerjakan? Ayo cari kebenaran, ayo cari damai sejahtera, ayo cari sukacita di dalam Tuhan. Dengan caranya seperti apa? Worship from home, berdoa dari rumah, menyembah di rumah, baca Alkitab di rumah, renungkan firman Tuhan dari rumah, kerjakan yang terbaik hari ini bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara, sekali lagi, prioritaskan Tuhan, prioritaskan Allah, prioritaskan keberajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang nggak mungkin hari ini kita alami karena kita mengalami situasi seperti saat ini akan Tuhan tambahkan kepadamu. Ayo cari Tuhan, ayo sembah Tuhan, ayo baca firman Tuhan, ayo doa, ayo menyembah, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya tutup video ini, tetap cuci tangan dengan air yang bersih, air yang mengalir, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Percayalah, semua yang terjadi di dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semuanya.